Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik atau best practice saya menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, terkait dengan pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Cerita praktik baik ini dilakukan dengan lokasi SMP Negeri 1 Sekar, lingkup pendidikan Sekolah Menengah Pertama di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik. Penulis adalah Vina Adiandayani SPD dengan NIM tercantum, kemudian dari kelas IPS 002. Praktik baik metode STAR yang pertama adalah berkaitan dengan situasi. Dari tinjauan dokumen hasil penilaian yang dijumpai oleh guru adalah khususnya hasil belajar IPS peserta didik yang masih rendah pada kelas 8D SMP Negeri 1 Sekar Kabupaten Bojonegoro. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dapat ditentukan dari dua sisi. Untuk sisi yang pertama adalah dari sisi peserta didik. 1. Peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran IPS tertentu. Peserta didik masih belum begitu dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran, baik itu untuk kegiatan bertanya jawab, mengemukakan pendapat, ataupun diskusi. Kondisi latar belakang yang mempengaruhi permasalahan berasal dari sisi guru ataupun orang tua. Dari sisi guru, yang pertama adalah berkaitan dengan guru belum menerapkan metode dan model pembelajaran inovatif. 2. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi inovasi yang digunakan guru dalam pembelajaran. Dari sisi orang tua, dari sisi lingkungan keluarga juga akan mempengaruhi suatu permasalahan pembelajaran yang ditemui guru di kelas. Seperti adanya permasalahan keluarga dan kurangnya perhatian terhadap anak. Mengapa praktik baik ini perlu untuk dibagikan bagi rekan guru IPS lain yang barangkali mengalami permasalahan pembelajaran di kelas seperti yang saya alami? Peran saya sebagai guru di sini adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran, di mana yang berproses dominan dalam pembelajaran adalah siswa. Guru sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan perangkat pembelajaran, meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, lalu media pembelajaran, dan instrumen evaluasi pembelajaran. Pada poin yang kedua pada metode STAR adalah tantangan, yaitu beberapa hal yang menjadi tantangan guru antara lain adalah 1. Pemilihan dan penerapan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai. 2. Perancangan proses pembelajaran IPS yang dapat melibatkan peserta didik secara aktif keseluruhan dengan input peserta didik yang beragam, antara lain melalui pemilihan dan penerapan model pembelajaran yang inovatif. 3. Pemilihan, pembuatan, dan penggunaan media pembelajaran yang inovatif berbasis teknologi aplikasi. Tantangan yang keempat adalah berkaitan dengan pemilihan dan penerapan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada atau berpusat pada peserta didik. Dalam proses pembelajaran ini, pihak-pihak yang terlibat antara lain 1. Peserta didik. Peserta didik di sini adalah berperan sebagai subjek belajar. Yang kedua adalah guru. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran IPS di kelas. Ketiga adalah teman sejawat. Teman sejawat memberikan informasi dan masukan yang mengarahkan kepada proses pembelajaran yang baik. Yang keempat adalah kepala sekolah.
Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pengembangan kurikulum mengarahkan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Yang kelima adalah praktisi dari luar sekolah. Beliau berperan memberi wawasan mengenai proses pembelajaran yang efektif dan inovatif yang dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan keterampilan abad 21 yang langkah-langkah untuk menghadapi tantangan, yaitu 1. Melakukan wawancara dengan teman sejawat, kepala sekolah, praktisi dari luar terkait dengan permasalahan yang dihadapi kelas. Dilanjutkan dengan wawancara terkait alternatif solusi pemecahan apa yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran. Langkah yang kedua dilanjutkan dengan melakukan kajian literatur. Kajian literatur ini adalah dikaitkan dengan pencarian alternatif solusi pemecahan masalah yang terjadi di dalam kelas. Guru memilih metode, model, media, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Strategi yang digunakan yaitu 1. Strateginya, sebelum melakukan wawancara kepada informan, guru terlebih dahulu membuat atau menyusun daftar pertanyaan. 2. Kajian literatur dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, proceeding, disertasi, tesis ataupun skripsi. Dan yang ketiga adalah guru menyeleksi dan menentukan 1 pilihan metode, 1 pilihan model, 1 pilihan media, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Pada praktik yang saya laksanakan, pemilihan metode disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya juga menyesuaikan dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Terkait dengan media pembelajaran, dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran. Media dipilih adalah yang mengadaptasi teknologi dalam pembuatan maupun pengoperasiannya sebagai penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Untuk pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran yang berbasis pada student center. Selanjutnya adalah mengenai bagaimana proses yang dilaksanakan dalam rencana aksi. Dalam rencana aksi, proses yang dilaksanakan antara lain, guru melakukan wawancara dengan teman sejawat sesama rekan guru IPS secara bertatap muka di ruang guru, yaitu ketika sedang tidak ada jam mengajar ataupun sedang jam istirahat. Untuk yang kedua, yaitu wawancara dengan kepala sekolah, dilakukan oleh guru di ruang kepala sekolah, yaitu ketika setelah pembelajaran selesai. Yang ketiga adalah wawancara dengan praktisi dari luar sekolah, yaitu dosen pendidikan IPS. Wawancara ini dilakukan melalui bantuan teknologi informasi, yaitu dengan melalui panggilan WhatsApp. Dalam melaksanakan kajian literatur, guru memanfaatkan internet sebagai sumber informasi untuk mendapatkan jurnal ataupun proceeding yang sudah ber-ISBN dan sudah terindeks. Guru juga bisa menggunakan disertasi, tesis, dan skripsi untuk mendapatkan jurnal ataupun proceeding yang ber-ISBN dan terindeks. Guru bisa memanfaatkan Google Cendik. Dalam aksi ini, proses pembelajaran menerapkan ceramah kombinasi. Metode ceramah kombinasi ini dilaksanakan berbasis kontekstual lingkungan siswa dan diselingi dengan tanya jawab. Setelah guru memberikan materi pengantar berupa ceramah kombinasi yang diselingi dengan tanya jawab, peserta didik diminta dan diarahkan untuk melakukan diskusi kelompok.
Proses penerapan model pembelajaran yang dipilih yaitu Problem Based Learning atau PBL adalah melalui 5 tahapan. Yang pertama adalah melalui orientasi peserta didik, kedua, organisasi peserta didik, 3, membimbing penyelidikan, 4, mengembangkan hasil karya, dan yang terakhir adalah analisis dan evaluasi. Dalam aksi yang dilakukan oleh guru menggunakan media mind mapping, di mana proses pembuatannya adalah menggunakan aplikasi Mindomo. Dengan aplikasi tersebut, guru dapat membuat mind mapping secara variatif dengan berbagai bentuk dan ditambahi dengan berbagai variasi warna, ditambah juga dengan gambar pendukung, lalu bisa juga ditambahkan dengan iringan musik sehingga peserta didik lebih semangat untuk belajar. Selain mind mapping yang dibuat guru, pada pelaksanaannya peserta didik juga akan diarahkan untuk melakukan diskusi kelompok, analisis tugas permasalahan. Lalu jawabannya nanti diminta untuk disajikan dalam bentuk mind mapping. Guru juga menggunakan media Canva untuk membuat video pembelajaran. Video pembelajaran yang dibuat melalui aplikasi Canva akan tampak lebih menarik karena di dalamnya terdapat berbagai dan beragam fitur desain template yang disediakan atau juga bisa kita unggah melalui gambar yang sudah kita unduh dari internet. Begitu juga dengan musik, iringannya bisa kita tambahkan sebagai penambah semangat belajar peserta didik. Melalui aplikasi Canva ini, guru juga berusaha. Canva digunakan untuk membuat latar belakang penulisan LKPD sehingga peserta didik lebih semangat dalam mengerjakan soal. Proses pendekatan saintifik dilakukan melalui kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Jika melakukan kegiatan aksi ini, tentunya diperlukan berbagai sumber daya ataupun materi untuk mendukung terlaksananya aksi. Untuk melakukan wawancara, maka guru menggunakan sumber daya alat perekam, bisa berupa handphone dan alat tulis. Dan untuk melakukan kajian literatur, guru bisa menggunakan laptop dan ketersediaan sinyal internet sebagai pendukung untuk mengakses berbagai sumber informasi. Dalam hal penerapan metode, model, penggunaan media, dan penerapan pendekatan pembelajaran, diperlukan sumber daya guru yang profesional dan kompeten sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk membuat media pembelajaran yang diperlukan sumber dayanya adalah laptop, teknologi aplikasi tertentu yaitu Mindomo dan Canva, dan ketersediaan sinyal internet. Untuk menayangkan media yang sudah dibuat, maka diperlukan LCD proyektor. Di sini, hal yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya yang berupa kondisi kelas yang bersih, rapi, nyaman untuk pembelajaran. Sehingga apabila kondisi ruang kelas mendukung, maka akan bisa menciptakan suasana belajar yang efektif, suasana belajar yang penuh semangat. Pihak-pihak yang terlibat dalam aksi ini adalah, yang pertama tentunya adalah peserta didik. Peserta didik sebagai subjek belajar di sini terlibat aktif dalam proses pembelajaran, yaitu diawali dengan menyimak video pembelajaran yang diputarkan oleh guru, kemudian diselingi dengan tanya jawab dengan guru, lalu dilanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua adalah guru. Guru di sini perannya adalah sebagai fasilitator, yaitu guru di awal memberikan tayangan video pembelajaran ataupun slide presentasi sebagai pengantar materi. Kemudian diselingi dengan memberikan stimulus kepada siswa untuk melakukan tanya jawab. Setelah itu dilanjutkan dengan membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, guru bertugas untuk
membimbing, kemudian mengarahkan, kemudian memberi konfirmasi dan penguatan terhadap hasil diskusi yang telah dilaksanakan oleh tiap kelompok. Itu teman sejawat. Teman sejawat di sini adalah berperan sebagai observer. Observer membantu guru melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, yaitu mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin pengembangan kurikulum memberikan pengarahan guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengarahkan guru dalam pelaksanaan aksi untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas belajar yang berupa LCD yang dimiliki sekolah untuk menunjang pembelajaran di kelas. Pihak yang terlibat yang kelima adalah praktisi dari luar yang sudah saya sampaikan, yaitu dosen dari jurusan pendidikan IPS. Beliau memberikan arahan di mana apabila ingin melaksanakan evaluasi pembelajaran yang bersifat HOTS atau HOTS, maka sudah selayaknya proses pembelajaran juga dilaksanakan secara HOTS. Metode STAR yang kelima yaitu adalah mengenai refleksi hasil dan dampak. Dari kegiatan refleksi yang telah dilakukan terhadap peserta didik di akhir pembelajaran, baik secara lisan maupun tulisan, dan dari hasil artefak hasil belajar siswa berupa LKPD, hasil diskusi ataupun LKPD mandiri, dan dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru adalah berjalan efektif karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Dengan menggunakan media mind mapping dan Canva berbasis model PBL memberikan hasil pembelajaran yang efektif dan meningkat karena materi pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa dan penggunaan media-media tersebut membantu dalam menumbuhkan semangat siswa untuk belajar. Melalui mind mapping, peserta didik dapat belajar dengan membaca dan memahami konsep-konsep utama yang terpetakan dengan sistematis melalui penggunaan garis ataupun jaring-jaring. Dengan media Canva untuk membuat video pembelajaran, peserta didik dapat lebih memahami materi pelajaran karena materi disampaikan dengan menggunakan poin-poin penting disertai penjelasan guru yang diputarkan samaan dengan video pembelajaran tersebut. Respon orang lain atau pihak lain terhadap strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, mendapat respon positif dari dosen pembimbing dan guru pamong. Terbukti setelah pelaksanaan pembelajaran mendapat nilai yang di atas KKM. Yang kedua, respon dari peserta didik, yaitu peserta didik merespon dengan baik proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru, baik secara refleksi lisan maupun secara tulisan. Peserta didik menyampaikan bahwa mereka senang dengan pembelajaran IPS yang dilaksanakan oleh guru yang menggunakan media-media yang lebih bervariasi. Dalam aksi ini, faktor keberhasilan dari proses pembelajaran yang dilakukan antara lain adalah kemampuan dan semangat guru dalam menguasai penerapan metode, model, media, dan pendekatan inovatif pembelajaran yang dilaksanakan. Pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses adalah apabila kita sebagai guru dalam memilih dan menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif dengan didukung oleh metode dan pendekatan yang sesuai, maka akan dapat meningkatkan hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Demikianlah cerita praktik baik best practice yang telah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru, rekan sesama guru IPS. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas
kekurangan dalam hal saya menyampaikan praktik baik saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.